Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti dari kelas PTIKF angkatan 2021 dengan NIM 210209501087. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sistem operasi, maka di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem operasi. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama mengenai pengertian dan fungsi sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi dari sistem operasi yaitu mengelola semua program dan aplikasi yang dapat dijalankan oleh perangkat keras serta mengelola data yang ada dalam komputer dan mengatur perangkat lunak serta perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Kemudian materi yang kedua yaitu servis pada sistem operasi. Sistem operasi menyediakan layanan bagi pengguna dan program. Sistem operasi juga menyediakan sebuah lingkungan program yang akan dieksekusi. Selain itu, pengguna layanan dapat menjalankan program dengan cara yang lebih nyaman. Adapun beberapa layanan yang disediakan oleh sistem operasi, diantaranya 1. Eksekusi program, kedua, operasi I/O atau input output, ketiga, manipulasi sistem file, keempat, komunikasi, kelima, menangani kesalahan, keenam, pengelolaan sumber daya, dan yang ketujuh, perlindungan. Materi yang ketiga yaitu apa itu eksekusi program, operasi I/O, manipulasi sistem file. Nah, eksekusi program adalah bagian dari sistem operasi yang menangani berbagai jenis aktivitas dari program pengguna hingga program sistem seperti spoiler printer, server nama, server file, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing kegiatan ini diringkas sebagai suatu proses. Kemudian ada operasi I/O, adalah sebuah subsistem I/O yang terdiri dari perangkat input dan output. Sistem operasi ini mengelola komunikasi antar pengguna dan driver perangkat. Operasi ini dapat membaca atau menulis dengan file apapun atau perangkat I/O tertentu. Nah, selain itu, sistem operasi juga menyediakan akses ke perangkat I/O yang diperlukan bila diperlukan. Kemudian ada manipulasi sistem file. Nah, sebelum itu perlu diketahui apa sih manipulasi itu. Nah, manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau bahkan keseluruhan sumber informasi. Manipulasi sistem file adalah merubah isi ukuran dan sebagainya sehingga file yang telah dimanipulasi tidak sesuai dengan file yang asli. Materi yang keempat yaitu proses-proses pada sistem operasi, yaitu stack, heap, data, dan teks. Proses dalam sistem operasi yaitu keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Nah, adapun proses yang terjadi yaitu stack. Stack adalah proses yang berisi data, sementara seperti parameter metode, fungsi, alamat, pengirim, dan variabel lokal. Kemudian ada heap. Heap adalah memori yang dialokasikan secara dinamis untuk suatu proses selama waktu menjalankannya. Kemudian ada data. Data termasuk aktivitas saat ini yang diawali dengan nilai program, counter, dan isi register. Kemudian ada teks. Nah, teks ini diwakili oleh nilai program counter dan isinya itu register prosesor. Materi yang kelima atau materi yang terakhir yaitu bagaimana siklus hidup proses dan blok kontrol proses atau PCB, kemudian penjadwalan proses, file, serta keamanan dan sistem operasi. Blok kontrol atau proses adalah struktur data yang dikelola oleh sistem operasi untuk setiap proses. Adapun siklusnya yaitu mulai dari proses ID, kemudian state, pointer, priority, program counter, CPU register, kemudian IO information, accounting information, dan seterusnya. Kemudian ada penjadwalan proses, adalah aktivitas
manajer proses yang menangani penghapusan proses yang mana berjalan dari CPU, dan pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu. Penjadwalan proses adalah bagian penting dari sistem operasi multiprogramming system. Operasi semacam ini memungkinkan kita dapat melakukan satu proses untuk dimuat ke dalam memori yang dapat dieksekusi pada suatu waktu, dan proses yang dimuat berbagi CPU menggunakan penggandaan waktu. Kemudian ada file. Nah, file sendiri adalah kumpulan informasi yang terkait sesuai dengan yang direkam pada penyimpanan sekunder seperti disk magnetik, pita magnetik, dan disk optik. Kemudian ada beberapa cara untuk mengakses file, yaitu secara berurutan, secara langsung, dan secara berurutan tetapi dengan cara yang indeks. Kemudian ada keamanan sistem operasi. Keamanan ini mengacu pada penyediaan sistem, perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori disk, program perangkat lunak, dan yang paling penting data atau informasi yang disimpan di dalam komputer itu sendiri. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.